Selamat malam, saya M. Satya dari UT Mataram, NIM 501362443, mempresentasikan hasil tugas 3 dari MPDR 5302. Beberapa hal penting dari artikel. Yang pertama, peneliti melakukan studinya di 52 negara dengan menggunakan desain kualitatif dan dilaksanakan di SD. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa banyak kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan, misalnya secara mingguan pada mata pelajaran tertentu. Juga pembelajaran ditekankan pada koneksi dengan alam, nature, yang biasanya dilakukan di Norwegia dan Swedia. Kemudian terdapat 3 fokus dalam penelitian dengan pembelajaran di luar ruangan, yaitu dari perspektif guru, kesejahteraan, dan kognitif. Dari perspektif guru, pembelajaran luar ruangan dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti waktu pelaksanaan dan keamanan para siswa, misalnya dari segi cuaca, dari segi kesehatan, dan lain-lain. Fokus kedua, dari sisi kesejahteraan, selain memberikan suasana baru, lingkungan baru yang menyenangkan, dapat lebih membuat siswa nyaman, menjaga kesehatan fisik dibandingkan pembelajaran di dalam ruangan yang hanya duduk dan menulis. Jadi pembelajaran di luar ruangan memberikan dampak kesehatan mental karena siswa dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sana, baik itu rekan-rekannya maupun dengan orang-orang lain yang kebetulan ada di sana. Kemudian fokus yang ketiga dari sisi kognitif adalah ternyata pembelajaran luar ruangan atau outdoor dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik. Namun tentunya bervariasi tergantung mata pelajaran dan keadaan siswa. Kemudian di mana dapat diterapkan, yaitu dapat diterapkan pada banyak mata pelajaran, multiple subject, sehingga sangat relevan sekali untuk kegiatan yang diterapkan pada banyak mata pelajaran. Untuk outdoor education di Indonesia dan di sekolah sendiri, untuk di Indonesia secara umum saya melihat beberapa sekolah mulai menerapkan, walaupun tidak setiap minggu ataupun tidak setiap hari, namun ada pembelajaran di luar ruangan, seperti misalnya studi tour mengunjungi museum, TMII, atau tempat-tempat wisata lainnya. Untuk di tempat saya sendiri, pembelajaran luar ruangan sama seperti pada umumnya di Indonesia, yaitu bersifat insidental, jadi bukan kegiatan rutin. Beberapa kegiatan pembelajaran luar ruangan yang pernah dilaksanakan yaitu di sekolah saya, yaitu kunjungan ke museum provinsi, karena itu mengenalkan siswa pada museum daerah sendiri. Kemudian pernah kunjungan ke lokasi wisata Taman Narmada, ini sejalan dengan program Bupati yang lebih menggalakkan pendidikan dan wisata. Itu tadi yang secara tingkat sekolah. Kemudian untuk di tingkat kelas, saya pernah mengadakan pembelajaran luar ruangan, namun skopnya lebih kecil, yaitu di sekitar sekolah, karena sekolah terletak di pinggir jalan raya, di pinggir jalan utama, sehingga tidak memungkinkan membawa siswa jauh-jauh karena resiko
keamanan jalan raya, resiko kendaraan. Dalam pembelajaran luar ruangan, misalnya yang saya berikan adalah saya meminta siswa untuk belajar mengukur daun dari pangkal daun hingga ke ujung daun. Daunnya daun apa saja bebas, tetapi tidak dipetik. Jadi diukur dari pohonnya yang pendek-pendek, bunga yang pendek-pendek, supaya tidak merusak tanaman. Kemudian dibuat ringnya, jadi ukurannya sekitar berapa sampai berapa, dan dibuat min, modus, serta mediannya. Ini pelajaran matematika dan IPA sekaligus. Waktu itu ada siswa yang mengambil daun mangga yang memang dia tumbuh rendah. Ada juga daun bunga pucuk merah dan daun jeruk nipis. Pokoknya yang tanamannya rendah-rendah. Hasil disajikan dalam presentasi sangat sederhana di dalam kelas. Jadi tadi mengukurnya di luar kelas, namun presentasinya di dalam kelas karena pada waktu itu tiba-tiba cuaca kurang mendukung. Saya juga pernah mengajak siswa untuk berkeliling mengamati lingkungan sekolah dan membuat daftar lingkungan 10 yang biotik dan 10 abiotik. Jadi dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Juga pernah saya minta siswa untuk mengelompokkan jenis sampah serupa dengan yang tadi, 10 nomor organik dan 10 nomor anorganik yang dimasukkan ke dalam tabel hasil pengelompokan. Dengan membuat tabel ini, mereka sambil memunguti sampah. Jadi satu kegiatan bisa untuk 2 tujuan. Secara kognitifnya melakukan pengelompokan sampah, kemudian juga ada pembiasaan yaitu menjaga kebersihan. Nah, kalau dari beberapa sumber lain, artikel lain bahwa pembelajaran outdoor learning ternyata cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ini juga menjadi sarana yang efektif untuk mengembangkan berbagai keterampilan siswa. Baik demikian presentasi saya di tugas 3 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dibimbing kembali. Terima kasih banyak.